Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 2. Saya Delia dengan NIM 187231000 dan rekan saya Nala Ilma Kamila dengan NIM 187231003. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Optimizing Student Performance with Research CV Using Random Forest Classifier Method to Enhance Learning Outcome Prediction. Nah, untuk penulis papernya tertera pada cover seperti berikut. The next. Baik, untuk paper yang kami ambil ini, jadi di sini latar belakangnya itu dari performa siswa. Nah, performa siswa ini kan mencerminkan bagaimana proses pembelajaran di kelas itu berhasil gitu. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa meningkatkan hal tersebut, kita perlu analisis berbasis data nih yang mampu memprediksi hasil belajar siswa secara lebih akurat. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, oleh karena itu penelitian ini menggunakan algoritma random forest classifier yang dioptimalkan dengan teknik research CV untuk meningkatin akurasi prediksi hasil belajar siswa berdasarkan data akademik, demografis, dan perilaku belajar supaya di sini bisa jadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pendidikan yang adaptif. Dan next akan dijelaskan oleh Nala. Baik, di sini dasar teori yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Educational Data Mining atau EDM. Jadi EDM ini apa? EDM ini tuh ilmu yang berfokus pada penerapan teknik penambangan data, pembelajaran mesin, dan juga statistik untuk menganalisis data dari lingkungan pendidikan guna memahami siswa di lingkungan belajar mereka. Tujuannya meningkatkan proses belajar dan efektivitas sistem pendidikan melalui pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, itu ada random forest classifier. Jadi, random forest classifier ini tuh kan algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya ada grid search CV atau grid search cross validation. Jadi ini tuh merupakan teknik optimasi hyperparameter yang secara sistematis menguji berbagai kombinasi nilai parameter untuk menemukan konfigurasi yang terbaik. Lalu di metodologi penelitian em, di sini dimulai dari start itu ada pencarian dataset, lalu ada data preprocessing yang berisi data cleaning, missing values handling, dan sebagainya. Lalu ada splitting data, habis itu eh, training data, kalau habis itu training itu random forest classifier-nya, lalu menggunakan grid search CV-nya, habis itu mengevaluasi modelnya dengan testing data dan melihat akurasinya. Selanjutnya, di sini yang pertama akan saya jelaskan lebih mendetail tentang pengumpulan data. Jadi data yang digunakan ini adalah Student Academic Performance Dataset dari Kaggle. Jumlah datanya 480 record dengan 16 fitur. Lalu label targetnya itu ada low, middle, sama high dengan em, rentang sebagai berikut. Lalu di sini ada beberapa atribut datasetnya. Yang pertama itu ada gender, yaitu kelamin siswa, nationality atau kebangsaannya, habis itu place of birth, tempat lahirnya, stage ID itu tingkat pendidikannya, grade ID tingkat kelas, setelah itu section ID, kelas atau rombongan belajar siswa. Di situ ada topik, yaitu mata pelajarannya, semester itu tahun akademik dan semesternya, relation itu orang tua yang bertanggung jawab pada siswa. Habis itu raised, raised hand, yaitu frekuensi siswa ngangkat tangan di kelas. Selanjutnya ada visit resource, yaitu frekuensi siswa mengakses materi pembelajaran. Selanjutnya ada viewing announcement. Jadi frekuensi siswa melihat pengumuman di platform pembelajarannya. Habis itu discussion, itu frekuensi siswa berpartisipasi dalam forum diskusi. Lalu answering survey, yaitu
apakah orang tua sudah menjawab survei dari sekolah. Selanjutnya, parent school stratification, yaitu tingkat kepuasan orang tua terhadap sekolah. Student absent days, yaitu jumlah ketidakhadiran siswa. Selanjutnya, kita melakukan data preprocessing. Jadi, di tahap ini tuh dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum proses pelatihan model. Jadi, pertama itu pasti menangani data yang hilang atau missing values. Habis itu em, analisis korelasi antar variabel menggunakan heat map. Selanjutnya kita melakukan pembangunan model. Jadi pada tahap ini tuh digunakan algoritma random forest classifier. Jadi untuk membentuk model prediksi secara awal, lalu eh, hasil prediksi tiap pohon dari jadi selanjutnya hasil prediksi dari tiap pohon itu digabungkan menggunakan teknik voting mayoritas untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih akurat dan juga stabil. Selanjutnya ada optimasi model. Jadi eh, performa random forest ini tuh sangat bergantung pada pengaturan hyperparameter. Jadi, kami menggunakan teknik Gauge Search CV yang sudah saya jelaskan tadi, yang berfungsi untuk mencari kombinasi hyperparameter yang terbaik. Eh, Lalu, di sini para dengan berbagai konfigurasi parameternya, jadi bisa memberikan hasil prediksi yang paling optimal. Hanya evaluasi model. Jadi model yang udah dioptimasi tadi dievaluasi menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan juga F1 score untuk menilai tingkat kebaikan si model itu tadi. Lalu di sini uji coba dan juga pembahasan exploratory data analysis. Jadi distribusi target itu dari hasil visualisasi target ini bisa dilihat kalau misal middle ini tuh memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding low dan juga high. Selanjutnya hubungan antar fitur numerik. Di sini eh, ada korelasi positif antar dis discussion, announcement views, vis apa ini, visit resource, dan juga raise hand. Jadi semakin aktif si siswa ini tuh dalam kegiatan belajar yang ada 4 parameter ini, semakin tinggi hasil performa si siswa tersebut. Setelah itu ada korelasi fitur. Jadi di sini ada heat map dan juga bar chart yang menunjukkan kalau misal semakin banyak Ryzen itu semakin tinggi performa siswa. Ini Ryzen. Lalu semakin sering student absen atau absen kelas tidak masuk kelas itu performa cenderung lebih rendah dan semakin sering visit resource maka semakin tinggi performanya. Lalu di sini uh, uji coba dan pembahasan data preprocessing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kalau tadi udah kita udah explore karakteristik datanya, kita udah tahu variabel yang berpengaruh, terus korelasinya dan lain-lain. Di sini selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan data preprocessing. Jadi dibersihin datanya. Pertama ini yang kami lakukan adalah membersihkan missing value dan hasilnya dapat dilihat bahwa ternyata di dataset ini tidak terdapat missing value. Dan selanjutnya setelah udah bersihin missing value-nya, di sini kami melakukan normalisasi data dengan teknik score normalization dan dapat dilihat bahwa di sini hasilnya tampak terlihat sebelum normalisasi dan setelah normalisasi. Hasilnya itu
range-nya sudah berbeda dari 0 sampai eh, 1 untuk nilainya. Ya, standar deviasinya itu 1. Oke. Next, di tadi normalisasi tadi untuk eh, menyamakan skalanya dan eh, di sini mungkin bisa balik lagi ke sebelumnya, Nang. Oke, jadi yang tadi normalisasi data itu tujuannya supaya skala variabel-variabel yang fitur numerik ini dapat mempunyai skala yang sama gitu. Dan next, oke, selanjutnya di sini kami melakukan encoding untuk fitur ordinalnya. Jadi dapat dilihat bahwa di sini ada kelasnya, targetnya, dan juga ada fitur yang di encoding lagi ada yang pertama ini ordinal ini di sini itu hanya yang kelasnya aja yang kami lakukan encoding. Dan juga ada stats ID dan grade ID. Ya, di sini di sini dapat dilihat bahwa ada 4 yang kami lakukan. Fitur ordinal, yang pertama itu pasti kelasnya kami encoding eh, secara ordinal. Nah, selanjutnya ini fitur lainnya itu ada stat ID, grade ID, student absent days, dan juga parent school satisfaction karena dia berkaitan dengan fitur-fitur yang dia berurutan gitu, ada tingkatannya. Next. Ya, selanjutnya untuk di sini fitur nominal ya. Jadi untuk yang nominal ini yang tidak ada urutannya. Jadi dapat dilihat bahwa fitur-fitur berikut yang kami lakukan encoding untuk fitur nominalnya. Dan di sini menggunakan label encoder. Next. Oke, setelah sudah dilakukan encoding, berarti udah clear fitur-fiturnya yang ordinal, nominal, numerik sudah kami tangani. Yang numerik tadi diskalakan dengan normalisasi, yang ordinal dan nominal itu sudah dilakukan encoding sesuai dengan fiturnya. Dan selanjutnya di sini untuk model random forest-nya. Oke, jadi kami melakukan uji coba dan terhadap model ini menggunakan split data 80/20, jadi 80% data training dan 20% data testing untuk detail berapa data yang jumlah datanya itu. Jadi untuk 80% data training ini berarti ada 384 data dan ada 96 data untuk testing. Dan untuk distribusi kelasnya pada data training dan data testing dapat dilihat pada sebagai berikut. Dan selanjutnya, oke, dari 480 data yang sudah di-split dengan perbandingan 80/20, di sini dengan data tersebut kami membuat model random forest yang parameternya menggunakan parameter default. Jadi di sini random state 32. Dan dapat dilihat berikut adalah hasil model random forest yang pertama yang dia tuh default parameternya dan dapat dilihat bahwa hasil akurasinya itu 0,7708 atau 77,08%. Dan untuk precision recall F1 score dan supportnya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini kami menemukan bahwa model levelnya itu cukup baik, tapi masih kurang seimbang antar kelas, terutama pada kelas high. Jadi di sini yang performa high-nya ini precisionnya tinggi, tapi recall-nya itu sangat rendah gitu. eh ini menunjukkan bahwa model ini sering benar saat memprediksi hal high, tapi banyak siswa high yang tidak terdeteksi. Next. Selanjutnya di sini karena memang tujuannya untuk meningkatkan performa si random forest dengan grid search CV, kami membuat model yang kedua. Ini model random forest yang sudah menggunakan grid search CV. Di sini dapat dilihat bahwa dengan
parameter sebagai berikut, parameter grid sebagai berikut. Di sini ada total kombinasinya itu 432 kombinasi. Dari 432 kombinasi ini ditemukan base parameternya dari grid search CV ini maksimal kedalamannya 20, terus eh, dapat dilihat untuk parameter-parameter lainnya sebagai berikut. Nah, eh, lalu kita dapat nih, sudah dapat konfigurasi terbaik gitu, yang kemudian nanti akan dipakai untuk meningkatkan kinerja model random forest-nya. Next. Nah, ini hasil dari setelah menggunakan parameter tadi yang udah ditemuin base parameternya ini. Nah, setelah menggunakan parameter tersebut, kita dapat lihat bahwa eh, akurasinya itu naik jadi 80,21% gitu. Selain itu, F1 skornya juga per kelas itu lebih stabil, jadi angkanya tidak jauh berbeda. Ini menunjukkan bahwa hasil tuning ini, hasil optimisasi ini berhasil membuat modelnya tuh selain lebih akurat, juga menjadi lebih seimbang gitu daripada konfigurasi atau model awal yang sebelumnya kita menggunakan parameter default. Next. Oke, ini adalah perbandingan hasilnya. Jadi untuk memudahkan membandingkan model satu dengan model 2, kita bisa lihat bahwa yang di kiri ini yang default eh, dari akurasinya dibandingin yang sudah dioptimisasi dengan Glacier CV tentunya lebih tinggi gitu. Jadi naik sekitar 3%. Ini tetap menunjukkan bahwa si model random forest yang sudah dioptimisasi dengan Glacier CV ini berhasil membuat eh, kinerja random forest ini bekerja lebih baik gitu. Dan next. Untuk perbandingan confusion matrix dapat dilihat kiri yang default, kanan yang dioptimisasi. Di sini jumlah prediksinya itu naik dari 74 ke jadi 77 gitu. Dengan peningkatan terutama pada kelas low dan high sehingga akurasinya juga ikut meningkat. Next. Oke, di sini ada perbandingan metrik evaluasinya. Jadi dari yang kiri default, yang kanan optimisasi, kita bisa lihat bahwa dari segala aspek ini tentu yang kanan ini yang modern forest yang udah dioptimisasi itu lebih baik daripada yang di the next. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau berdasar eksperimen yang sudah dilakukan, pendekatan optimasi hyperparameter ditambah dengan grid search CV itu berhasil meningkatkan akurasi model random forest classifier dari 77,08% menjadi 80,21%. Jadi frekuensi kunjungan siswa di sumber belajar atau visit research dan juga jumlah partisipasi siswa dalam angkat tangan di kelas atau raise hands itu merupakan dua faktor terpenting yang memprediksi performa akademik siswa. Dan saran untuk pengembangan di masa depan atau selanjutnya itu dapat mempertimbangkan validasi model menggunakan berbagai variasi pembagian data, misalnya 80-20 atau 70-30 dan seterusnya, serta mengeksplorasi algoritma atau metode optimasi lain untuk meningkatkan keandalan hasil dan juga kemampuan generalisasi modelnya. Baik, di sini lampiran codingan Google Colab-nya dan juga link YouTube-nya nanti. Dan ini sumber artikelnya. Hmm, baik, terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.